Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Agustin, NIM 202410101015. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai tugas praktikum dari kelas Sistem Basis Data C, Modul 4. Tugasnya yaitu pertama mengimplementasikan IRD laboratorium, kemudian setiap tabelnya diisi dengan minimal 3 baris data, dan untuk tabel persimpangan yaitu item peminjaman, itu primary key-nya menggunakan bar relationship. Kemudian yang pertama yaitu implementasikan IRD laboratorium. Untuk tabel yang ada pada IRD itu ada 11 tabel yaitu jenis barang, dosen, UKM, lab, barang, kepala lab, kas lab, kegiatan, peminjaman, pengembalian, dan item peminjaman. Kemudian untuk membuat database itu menggunakan query, create database, kemudian nama database-nya yaitu laboratorium. Kemudian untuk membuat tabel jenis barang, dengan create tabel jenis barang dan dengan jenis barang ID sebagai primary key dengan tipe small serial, kemudian nama jenis dengan tipe varchar 50, not null itu artinya wajib diisi sebagai unique ID, kemudian keterangan dengan tipe teks. Kemudian untuk membuat tabel lab, dengan create tabel lab dengan lab ID sebagai primary key dengan tipe small serial, kemudian ada nama dengan tipe varchar 50, not null atau wajib diisi, dan deskripsi dengan tipe teks. Selanjutnya yaitu query untuk membuat tabel dosen dengan create tabel dosen dengan dosen ID sebagai primary key dengan tipe small serial, kemudian ada NIP dengan tipe varchar 20, not null atau wajib diisi sebagai unique ID, dan ada nama dengan tipe varchar 50, not null artinya wajib diisi. Selanjutnya untuk membuat tabel UKM, di mana dengan create tabel UKM dengan UKM ID sebagai primary key dengan tipe semua serial, kemudian ada nama UKM dengan tipe varchar 50, not null artinya wajib diisi, kemudian sebagai unique ID, dan ada keterangan dengan tipe teks. Selanjutnya untuk membuat tabel barang, itu dengan create tabel barang dengan barang ID sebagai primary key dengan tipe small serial, kemudian ada nomor seri dengan tipe varchar 50, not null atau wajib diisi, kemudian sebagai unique ID, dan ada deskripsi deskripsi dengan tipe teks, kemudian ada jenis barang ID dan lab ID dengan tipe integer dan not null, di mana keduanya wajib diisi, dan keduanya ini merupakan foreign key yang diambil dari tabel jenis barang dan tabel lab. Selanjutnya ada query untuk membuat tabel kepala lab dengan create tabel kepala lab, dan isinya itu ada tabel tanggal selesai dengan tipe date, kemudian ada status dengan tipe char 20, not null atau wajib diisi, kemudian ada lab ID dan dosen ID dengan tipe integer, dan keduanya itu not null atau wajib diisi. Dan keduanya ini merupakan foreign key yang diambil dari tabel lab dan dosen. Selanjutnya, membuat tabel kegiatan dengan create tabel kegiatan dengan kegiatan ID sebagai primary key dengan tipe small serial, kemudian ada nama kegiatan dengan tipe varchar 50, not null atau wajib diisi sebagai unique ID, kemudian ada keterangan dengan tipe teks, kemudian tanggal mulai dari tanggal selesai dengan tipe date, dengan keduanya itu not null yaitu wajib diisi, kemudian ada UKM ID bertipe integer dan not null yaitu wajib diisi, di mana UKM ID ini merupakan foreign key yang diambil dari tabel UKM. Nah, selanjutnya membuat tabel ASLab dengan create tabel ASLab dengan ada ASLab ID sebagai primary key dengan tipe small serial, kemudian ada NIM dengan tipe varchar 20, not null atau wajib diisi sebagai unique ID, kemudian ada nama dengan tipe varchar 20 dan not null yaitu wajib diisi, kemudian nomor HP dengan tipe varchar 20, not null atau wajib diisi dan sebagai unique ID juga, kemudian ada lab ID dengan tipe integer, lalu not null juga yaitu wajib diisi, dan di mana lab ID ini juga foreign key yang diambil dari tabel lab. Selanjutnya ada query untuk membuat tabel peminjaman, yaitu dengan create tabel peminjaman dengan peminjaman ID sebagai primary key
dengan tipe smart serial, kemudian ada tanggal peminjaman dengan tipe date dengan not null, artinya wajib diisi, kemudian ada tanggal persetujuan dengan tipe date, dan tanggal keluar barang juga tipe date, kemudian kegiatan ID dan aslab ID dengan tipe integer dan keduanya not null atau wajib diisi, di mana keduanya ini merupakan foreign key yang diambil dari tabel kegiatan dan tabel aslab. Selanjutnya ada query untuk membuat tabel pengembalian dengan create tabel pengembalian dan ada pengembalian ID sebagai primary key dengan tipe smart serial, kemudian ada tanggal pengembalian tipe date not null atau wajib diisi, kemudian aslab ID tipe integer not null atau wajib diisi, di mana aslab ID ini merupakan foreign key yang diambil dari tabel aslab. Nah, untuk selanjutnya itu isikan setiap tabel itu minimal 3 baris data. Yang pertama, isi tabel jenis barang. Untuk memasukkan datanya itu menggunakan insert into nama tabel, di mana di sini itu jenis barang, kemudian yang ingin diisi yaitu nama jenis dan keterangannya. Kemudian values, yaitu isikan nilai yang ingin dimasukkan. Di situ saya ada ingin memasukkan komputer dan keterangannya itu komputer desktop. Begitu pula sampai habis yang ingin dimasukkan. Selanjutnya, isi tabel lab dengan insert into nama tabelnya lab, kemudian yang ingin diisi itu ada nama dan deskripsi, dan untuk values dimasukkan pemrow untuk nama dan pemrograman deskripsi. Kemudian sampai habis. Kemudian ada isi tabel dosen dengan insert into nama tabelnya dosen, kemudian yang ingin diisi itu NIP dan nama, dengan values itu yang ingin dimasukkan adalah NIP-nya, kemudian namanya dengan tipe string. Karena tipe datanya kan varchar. Begitu sampai seterusnya. Kemudian ada isi tabel UKM dengan insert into nama tabelnya UKM, kemudian yang ingin diisi yaitu nama UKM dan keterangannya, dan values-nya itu contohnya UKM law sebagai nama UKM, keterangannya itu UKM .2 Linux and open source, kemudian sampai seterusnya. Kemudian isi tabel barang dengan query-nya itu insert into nama tabelnya barang, yang ingin diisi itu nomor seri, deskripsi, jenis barang, ID, dan lab ID. Nomor serinya kan varchar, diisi melalui values dengan tipe string, kemudian deskripsinya nama string karena varchar juga, kemudian jenis barang, ID, dan lab ID itu dengan tipenya integer, jadi tinggal dimasukkan angkanya sesuai dengan jenis barang ID yang ada di tabel jenis barang, dan lab ID yang ada di tabel lab karena itu merupakan foreign key. Kemudian isi tabel lab dengan query insert into nama tabelnya itu lab, kemudian yang ingin diisi itu tanggal mulai, tanggal selesai, status, lab ID, dan dosen ID, dan di values tinggal dimasukkan nilai yang ingin dimasukkan. Untuk lab ID dan dosen ID itu mengambil dari tabel lab dan tabel dosen karena merupakan foreign key. Kemudian isi tabel aslab dengan insert into nama tabelnya itu aslab, kemudian yang ingin diisi itu NIM, nama, nomor HP, dan lab ID. Dan values, masukkan nilai yang ingin dimasukkan. Kemudian untuk lab ID itu mengambil dari tabel lab karena juga foreign key. Kemudian isi tabel kegiatan dengan insert into nama tabelnya itu kegiatan, terus yang ingin diisi yaitu nama kegiatan, keterangan, tanggal mulai, tanggal selesai, dan UKM ID. Kemudian values, masukkan nilai yang ingin dimasukkan. Kemudian untuk UKM ID sama seperti tadi itu mengambil dari tabel UKM karena ia merupakan foreign key. Kemudian isi tabel peminjaman dengan insert into peminjaman, dan yang ingin diisi itu tanggal peminjaman, tanggal persetujuan, tanggal keluar barang, kegiatan ID, dan aslab ID. Kemudian values, masukkan nilai yang ingin dimasukkan, dan untuk kegiatan ID dan aslab ID itu mengambil dari tabel kegiatan dan aslab karena keduanya merupakan foreign key. Kemudian isi tabel pengembalian dengan insert into pengembalian, yaitu nama tabelnya, kemudian yang ingin diisi itu tanggal pengembalian dan aslab ID. Nah, kemudian values, masukkan nilai yang ingin dimasukkan, kemudian aslab ID itu
mengambil dari tabel ASLab karena merupakan foreign key. Dan yang terakhir yaitu pada tabel persimpangan item peminjaman untuk primary key-nya menggunakan pair relationship di mana foreign key dari tabel peminjaman dan barang dikombinasikan dan dijadikan primary key. Yaitu dengan untuk membuat tabelnya, query-nya itu dengan create tabel item peminjaman sebagai nama tabel, kemudian ada primary key yaitu nomor seri, barang ID dan peminjaman ID, kemudian ada kondisi barang saat keluar bertipe teks dan not null artinya wajib diisi, kemudian kondisi barang saat kembali dengan tipe teks dan peminjaman ID bertipe integer dan not null artinya wajib diisi yang mengambil dari peminjaman ID dari tabel peminjaman. Kemudian ada nomor seri dengan tipe varchar 20, kemudian not null artinya wajib diisi yang diambil dari nomor seri dari tabel barang. Kemudian ada barang ID bertipe integer dan not null artinya wajib diisi yang diambil dari barang ID dari tabel barang. Kemudian ada pengembalian ID bertipe integer dan not null artinya wajib diisi. Dan ada foreign key yaitu barang ID, pengembalian ID dan peminjaman ID. Selanjutnya untuk isi tabel item peminjaman, yaitu query-nya dengan insert into. Nama tabelnya itu item peminjaman, kemudian masukan yang ingin diisi yaitu kondisi barang saat keluar, kondisi barang saat kembali, peminjaman ID, nomor seri, barang ID, dan pengembalian ID. Kemudian values, masukkan nilai yang ingin dimasukkan. Dan untuk peminjaman ID, karena itu foreign key, maka mengambil dari tabel peminjaman. Kemudian ada barang ID yang juga foreign key, jadi diambil dari tabel barang. Kemudian ada pengembalian ID yang diambil dari tabel pengembalian karena merupakan foreign key. Begitu pula sampai kita semua. Itu tadi, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.